Bab 101, hal-hal besar itu buruk. Suara Yulia Hotz sangat lemah. Judy Hotz dan yang lainnya tidak dapat mendengar apa yang dia katakan, dan bahkan Amar Thompson, yang paling dekat dengan ranjang rumah sakit, tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Lihat, Nona Hotz masih bisa berbicara, Amar Thompson berkata dengan percaya diri. Dia sepertinya baru saja mengatakan bahwa saya menyelamatkannya dan ingin berterima kasih kepada saya. Semua orang mengangguk dan setuju. Judy Hotz memegang tangan Amar Thompson lagi, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dr. Thompson, terima kasih banyak. Sama-sama, itu adalah tanggung jawab dan kewajiban dokter untuk menyelamatkan orang yang sekarat, Amar Thompson berkata dengan nada tinggi, hati sangat bangga. Setelah menerima cek sebesar 50 juta, ia juga menjadi penyelamat orang kaya, mendapatkan ketenaran dan kekayaan dengan baik. Amar Thompson tidak bisa menahan tawa ketika dia ingat bahwa dia akan dipromosikan. Hehe, Kenzie, melihat bahwa Anda telah memberi saya penghargaan yang begitu besar, saya harus berterima kasih kepada Anda. Ahli anestesi ada di sini, semuanya, ayo keluar. Nona Hotz, saatnya untuk mempersiapkan operasi. Presiden Willy menyapa semua orang untuk pergi. Amar Thompson dengan sengaja berjalan ke arah Yulia Hotz yang terluka parah, tersenyum, dan menepuk pundaknya pura-pura khawatir. Nona Hotz, tidurlah dengan nyenyak, setelah operasi, Anda akan baik-baik saja. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, jika Anda mau, ingat nama saya adalah Amar Thompson. Tanpa diduga, dia membungkuk dan menepuknya, dan jas putih secara tidak sengaja menyentuh jarum perak di tubuh Yulia Hotz. Dengan suara ding lembut, jarum perak jatuh ke tanah. Dr. Thompson, sebuah jarum sepertinya jatuh. Nyonya Hotz menunjuk ke jarum perak di tanah dan berkata dengan gugup, apakah Yuli akan baik-baik saja? Apakah Anda ingin memasukkan jarum ini kembali? Ketika Amar Thompson melihat jarum perak, dia sedikit bingung. Dia hanya belajar pengobatan barat dan tidak pernah memulajari akupuntur. Bagaimana dia tahu cara memasukkan jarum kembali? Bahkan jika dia ingin memasangnya kembali, dia tidak tahu di bagian mana itu harus ditusukkan. Pada saat ini, instrumen mulai berbunyi bip. Seorang perawat melihat, dan wajahnya sangat berubah. Tidak bagus, indikatornya menurun dengan cepat, dan cedera pasien memburuk dengan cepat. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Baru saja stabil, tapi tiba-tiba memburuk. Apakah itu alasan karena jarum perak jatuh? Semua orang mulai panik. Seorang ahli tua berkata, itu pasti benar. 9 jarum perak saling melengkapi dan bekerja sama. Sekarang satu hilang, efek akupuntur sangat berkurang. Secara alami, kondisinya tidak dapat ditahan, dan cedera Nona Hotz telah dimulai memburuk. Apa yang harus kita lakukan? Risiko operasi dalam situasi ini sangat tinggi. Semuanya tenang, dokter yang hadir menekan tangannya dan berkata. Semuanya, jangan panik, Dr. Jenius Thompson di sini, kami akan memintanya untuk memberikan jarum lagi, tidak akan ada apa-apa. Dr. Thompson, silahkan, dokter yang merawat dengan hormat meminta Amar Thompson untuk mengambil tindakan. Ini, Amar Thompson tidak berharap untuk mengambil tindakan sendiri, dan mulai sedikit panik. Nyonya Hotz buru-buru melangkah maju dan berkata, Dr. Thompson, cepatlah dan berikan kesempatan kepada putriku untuk selamat. Amar Thompson berkata dengan ekspresi tak berdaya, tapi, Nyonya Hotz. Tidak ada tapi, situasi saat ini lebih baik daripada dan sudah berkali-kali lebih baik sebelumnya. Jadi cepatlah gunakan keterampilan Anda, jangan biarkan Presiden Hotz dan Nyonya Hotz khawatir, pakar tua itu mendesak dengan cepat. Amar Thompson terlalu malu untuk berbicara. Apa yang harus dia lakukan? Belum lagi dia tak tahu keterampilan unik akupuntur 9 jarum untuk memperpanjang umur. Judy Hotz melihat ekspresi aneh Amar Thompson di matanya, dan berkata dengan curiga. Dr. Thompson, Anda berani menerima 50 juta cek saya, yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menyembuhkan putri saya, tolong gunakan jarumnya dengan cepat. Judy Hotz berkata ini, kata-kata diucapkan dengan sangat serius. Amar Thompson tahu bahwa jika dia tidak menanganinya dengan hati-hati, Judy Hotz dapat memberikan dirinya kemuliaan dan kekayaan, dan dia juga dapat membiarkan dirinya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dipaksa, Amar Thompson hanya bisa menggigit peluru. Dia dengan gugup mengambil jarum perak dan melihat ke kiri dan ke kanan di tubuh Yulia Hotz. Tapi dia mungkin ingat bahwa jarum perak itu sepertinya jatuh dari lengan Yulia Hotz, jadi dia mengambil salah satu lengan Yulia Hotz dan mencari bekas mata jarum asli di lengan itu. Setelah pencarian seperti itu, dia benar-benar menemukan tempat jarum di mana itu awalnya dimasukkan. Amar Thompson menggertakkan giginya, mengeraskan kulit kepalanya, dan menusuk jarum dengan keras. Hei, sekelompok ahli medis terkesiap serempak. Bagaimana mereka tidak kaget? Tindakan menusuk jarum Thompson tidak seperti teknik akupuntur tradisional, tetapi seperti suntikan ke pasien.
Secara khusus, Direktur Willy, yang ketakutan ketika melihatnya, mulai kehilangan akal sehatnya. Dia mendengar bahwa Amar Thompson menggunakan teknik akupuntur magis untuk menyelamatkan pasien yang terluka parah di tempat kejadian darurat. Dia tidak percaya. Bagaimanapun, Amar Thompson hanya masuk melalui koneksi, dan dia bukan dokter yang hebat, juga bukan master pengobatan tradisional. Bagaimana bisa tahu akupuntur ajaib itu? Namun, para ahli medis dengan suara bulat mengatakan bahwa Amar Thompson memiliki beberapa keterampilan dan merupakan ahli nasional yang terpelihara dengan baik, dan cedera Julia Hotz memang terkendali, yang membuatnya mulai mempercayainya. Namun, palsu adalah palsu. Pada saat ini, begitu Amar Thompson bergerak, Presiden Willy dan beberapa ahli medis yang mengetahui akupuntur dan moksibusi melihat ada sesuatu yang salah. Presiden Willy tidak bisa menahan keringat diam-diam, hanya meminta berkah Tuhan. Amar Thompson, tolong jangan membuat masalah. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Hotz, seluruh rumah sakit akan sial. Amar Thompson dia berdiri di sana dengan bodoh dan berhenti bergerak. Nyonya Hotz bertanya dengan penuh semangat, Dr. Thompson, apakah suntikanmu sudah selesai? Mengapa instrumen itu masih berbunyi? Kapan putriku akan keluar dari bahaya? Amar Thompson berkata dengan ekspresi putus asa, mungkin kita harus menunggu sebentar. Tidak, dokter perawatan kesehatan di samping Judy Hotz menunjuk ke arahnya dan berkata dengan benar. Akupuntur menggunakan jarum yang dipelintir, jarum yang digoyangkan, tidak sesederhana menusuk seperti itu. Apakah Anda tidak tahu akupuntur sama sekali? Judy Hotz sudah lama curiga, dan nadanya menjadi dingin. Amar Thompson, nyawa putri saya dipertaruhkan, jika Anda berani bercanda tentang hidupnya, aku akan membuat keluargamu dikuburkan bersamamu. Amar Thompson bergidik dan hampir buang air kecil. Direktur Willy benar-benar panik dan bertanya dengan cemas, katakan yang sebenarnya. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Amar Thompson berkata dengan gemetar, Presiden Willy, saya. Kamu cepat katakan, Direktur Willy marah. Amar Thompson tidak berani untuk tidak menjelaskan, jadi dia harus menangis dan berkata, maaf, saya tidak menyelamatkannya, saya tidak tahu akupuntur sama sekali. Apa, bajingan? Kamu bajingan, kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Nyonya Hotz sangat marah, bergegas ke kiri dan ke kanan, menamparkan Amar Thompson beberapa kali berturut-turut. Amar Thompson tidak berani melawan, dan berteriak lagi, dan dipukuli berkali-kali membuat wajahnya bengkak. Presiden Willy, Judy Hotz sangat marah, kamu harus menyembuhkan putriku. Jika sesuatu terjadi pada putriku, kamu, Amar Thompson, dan kalian semua harus membayar harga yang mahal. Bukan lelucon untuk menyinggung keluarga Hotz, tidak ada yang akan berakhir dengan baik, tetapi cedera Julia Hotz sangat serius, dia tidak berdaya. Amar Thompson, yang dipukuli sampai ke sudut, menangis dan berkata, pergilah cari Kenzie, dia menyelamatkan Nona Hotz, hanya dia yang bisa membantu. Bab 102, Kasim mati, terlalu penuh kebencian. Setelah meninggalkan lokasi kecelakaan dan makan malam di restoran, Kenzie membawa pulang mobil Yuna Seira. Saat mengemudi, Yuna Seira terus menatap Kenzie diam-diam, merasa seolah-olah dia semakin tertarik pada pria ini. Orang ini tidak hanya pandai berkelahi, tetapi juga sangat pandai menyelamatkan orang. Dia tidak tahu berapa banyak keterampilan lain yang disembunyikan orang ini. Sangat disayangkan, pria ini pandai dalam segala hal, tetapi dia sedikit tidak berguna, dan dia sama sekali bukan pria dewasa yang normal. Yuna Seira tiba-tiba merasa bosan, dunia ini sangat membosankan, semua orang bagus sepertinya sudah mati. Sulit untuk menemukan orang yang cakap dan menarik, ada satu tapi malah hanya Kasim mati seperti Kenzie. Yuna Seira merasa lebih tertekan ketika dia ingat bahwa dia berusia 20-an dan belum berkencan dengan siapapun. Pada saat ini, telepon mobil berdering, Yuna Seira menekan speakerphone Bluetooth di panel, dan suara ibu Yuna Seira datang dari telepon mobil. Hei, Nana, aku baru saja menelepon Fadel Damas. Aku ingin tahu bagaimana kencan kalian berdua, tetapi Nak Fadel Damas memberitahuku bahwa kamu sudah berpacaran dengan seseorang, apakah ada hal seperti itu? Dia bisa tahu bahwa nada suara ibunya sedikit tidak puas. Yuna Seira melirik Kenzie dengan canggung, dan Kenzie buru-buru menoleh untuk melihat keluar jendela, mengabaikan matanya. Artinya, jangan libatkan aku, ibumu menyusahkanmu, kau selesaikan sendiri. Yuna Seira sedikit marah, jika bukan karena ibunya, dia benar-benar ingin meraih pria ini dan memukulinya. Hei, Bu, tidak ada cara lain. Jadi Yuna Seira harus menghentikan mobil dan melembutkan suaranya, seperti anak perempuan yang baik, dan berurusan dengan ibu di telepon terlebih dahulu. Fadel Damas benar, tentang apa yang dia bicarakan. Itulah yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Aku bertemu dengan seorang pemuda bernama Kenzie. Aku memiliki banyak perasaan padanya, aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama.
Di telepon, suara Ibu Yuna sedikit tidak menyenangkan. Nana, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Bagaimana kamu bisa mempercayai hal seperti cinta pada pandangan pertama? Apakah kamu mengenalnya dengan baik? Bagaimana struktur keluarganya, bagaimana karakternya sendiri, dan kuncinya adalah, bagaimana kondisi ekonomi dan status sosialnya? Jika belum menyelidiki hal-hal ini dengan jelas, kamu berani mengambil kebebasan untuk berpacaran dengannya, itu sangat tidak bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Kenzi bisa mendengar, Ibu Yuna Seira seharusnya mencari pejabat, dan dia sangat marah ketika dia berbicara dengan cara tertentu, tetapi dia benar-benar hanya bisa bersikap sopan. Yuna Seira menjawab, Bu, jangan khawatir, Kenzi baik-baik saja. Aku akan mengenalnya perlahan, aku yakin dia cocok untukku. Tidak, di telepon, Ibu Yuna tidak mengatakan, kamu harus menjaga jarak dengan pria bernama Kenzi itu. Tanpa persetujuanku, kamu tidak boleh jatuh cinta tanpa izin. Dan Fadel Damas, dia adalah orang kesukaanku, kamu pasti bersamanya. Perbaiki hubungan, jangan putus hubungan. Kepala Yuna Seira menjadi pusing setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan marah, Bu. Mengapa kamu selalu menggangguku? Aku tidak berpacaran dengan seseorang, Anda cemas, sekarang saya punya pasangan, tetapi Anda khawatir lagi, apakah saya masih memiliki demokrasi dan kebebasan? Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan menghormati hak saya untuk memilih suatu pasangan, tetapi kata-kata dan tindakan Anda sekarang jelas tidak menghormati orang. Setelah mengatakan ini, ada desahan di telepon, dan nadanya mulai melambat. Nana, bukan karena ibu tidak menghormatimu. Ibu khawatir kamu tidak mengenal orang dengan baik, dan kamu akan ditipu oleh pria yang fasih berbicara. Kamu gadis yang baik, dan kamu tidak bisa dimanjakan oleh pria biasa. Kenzi pacarmu, ibu merasa tidak nyaman. Ibu menghormati hakmu untuk memilih, tetapi ibu juga berhak memeriksamu. Orang yang kamu sukai harus terlebih dahulu melewati cek ibu sebelum saya dapat membiarkan Anda berkomunikasi dengan dia dengan percaya diri dan berani. Bawa Kenzi kembali ke ibu kota provinsi, dan biarkan ibu memeriksanya terlebih dahulu. Yuna Seira sangat tertekan. Kenzi tidak memiliki status sosial, dan merupakan pria menikah yang tidak menjanjikan. Bagaimana pria seperti itu dapat dibawa kembali ke ibunya untuk diperiksa? Tapi ibunya memiliki kebenaran, jadi dia tidak bisa dengan paksa menyangkalnya, kan? Bu, saya akan bekerja lembur di kantor polisi pada hari libur minggu ini. Jangan membuat alasan. Di telepon, Ibu Yuna memotongnya dan berkata, jika kamu benar-benar tidak punya waktu, aku akan menelepon kepala biromu dan akan membantumu meminta cuti. Yuna Seira tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia sakit kepala, bahkan payudaranya sakit. Oke, jangan banyak bicara, aku masih ada rapat. Pokoknya, ingat, bahwa dia kembali ke ibu kota provinsi pada hari istirahat minggu ini, dan aku ingin melihatnya apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi milikmu. Sebelum itu, kamu harus menahan perasaanmu, dan tidak pernah membiarkan kamu melewati batas dan memiliki hubungan dengannya. Kamu adalah gadis lugu yang baik, dan ibumu tidak akan pernah mengizinkannya menipu tubuhmu. Ketika ibunya menyebutkan hal semacam ini, Yuna Seira tersipu lagi karena malu. Namun, Kenzi sedikit sombong, diam-diam menahan tawanya meski tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Setelah menutup telepon, Yuna Seira memberinya tatapan tidak nyaman. Mengapa kamu tertawa? Apakah itu lucu? Kenzi dengan cepat terbatuk, ekspresinya bermartabat, itu tidak lucu. Saya hanya berpikir Anda memiliki ibu yang bertanggung jawab. Aku sangat senang kamu memiliki ibu yang hebat. Yuna Seira meninjunya, sangat ingin meraihnya dan memukulnya dengan keras. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Yuna Seira memandangnya lagi dan berkata, hari istirahat minggu ini, kamu harus kembali ke ibu kota provinsi bersamaku dan membantuku menyelesaikan drama ini. Kali ini, giliran Kenzi yang pusing, dia harus mencoba berunding dengan polisi wanita berkaki panjang itu. Nona polisi wanita, pertama-tama Anda harus mengetahui bahwa bukan saya tidak akan membantu Anda, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Persyaratan ibumu sangat tinggi, dan persyaratanku sangat-sangat rendah. Apakah menurutmu akan berguna bagiku untuk kembali ke ibu kota provinsi bersamamu? Kita bisa mengetahuinya bahkan dengan jari kaki kita. Pada akhirnya, ibumu pasti akan memberiku gelombang besar dan berkata, keluar, kamu tidak pantas menjadi pacar Yuna Seira. Mengapa kita harus melakukan ini daripada berhenti berpura-pura? Setelah mendengar ini, Yuna Seira merasa itu wajar dan mulai khawatir di sana. Namun, bagaimana menjelaskannya pada ibuku? Dia sudah mengatakan bahwa aku harus membawamu pulang untuk menunjukkan padanya, aku tidak bisa menyembunyikanmu dan tidak menunjukkan padanya, kan? Kenzi memikirkannya, tidak bertanggung jawab, bagaimana menghadapi ibumu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Atau Anda bisa mengatakan,
Pria bernama Kenzi itu, orang yang tidak dapat dijelaskan dan sudah menghilang. Atau Anda bisa melakukan hal yang sama, katakan, pria itu tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil dan naik ke surga. Singkatnya, kamu sangat pintar, kamu bisa membodohi ibumu dengan alasan apapun. Yuna Seira menatapnya, giginya gatal karena kebencian. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian, kamu harus kembali bersamaku untuk menemui ibuku. Kenzi memperkirakan bahwa kekuatan kasar polisi wanita berkaki panjang itu akan segera muncul lagi, dan dia tidak ingin terlibat dengannya, jadi dia mengganti topik. Dia berkata dengan serius, ngomong-ngomong, aku tiba-tiba ingat. Aku masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Kamu mengemudi dengan baik dan memperhatikan keselamatan di jalan. Mobil diparkir di sisi jalan, dan Kenzi tidak berani membawa pulang mobilnya lagi. 36 strategi, berjalan adalah strategi terbaik dan dia turun dari mobil. Hei, bajingan, kembalilah padaku. Melihat dia berlari lebih cepat dari kelinci, menghilang dalam sekejap mata, Yuna Seira kesal dan memarahi diam-diam, Kasim mati, aku benci kamu.